Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hafid absen 19 dari kelas 12 MIPA 8 dan saya akan menjelaskan mengenai mind map saya mengenai mutasi gen. Mutasi gen adalah perubahan kimiawi dan fisik suatu gen yang menghasilkan perubahan nyata dari sifat semula yang dapat mempengaruhi makhluk hidup. Saya membaginya menjadi saya mengembangkannya menjadi 4 topik. Yang pertama, saya akan berdasarkan faktor kejadian dibedakan menjadi 2, yaitu mutasi alami dan mutasi buatan. Mutasi alami atau yang melibatkan alam adalah mutasi yang terjadi secara alami tanpa dibuat dan disengaja manusia. Penyebab dari mutasi alami antara lain sinar kosmos, radioaktif, dan sinar ultraviolet. Kemudian mutasi buatan atau yang melibatkan manusia merupakan mutasi yang sengaja dibuat oleh manusia yang diarahkan kepada tujuan tertentu, misalnya untuk perakitan bibit dan lain-lain. Kemudian mutasi germinal. Kemudian menurut sel yang mengalaminya dibedakan menjadi 2, yaitu mutasi germinal dan mutasi somatis. Mutasi germinal merupakan tipe mutasi yang terjadi pada sel kelamin atau gamet. Macam mutasi ini dapat diwariskan kepada generasi berikutnya atau bersifat keturunan. Mutasi germinal bertanggung jawab terhadap terjadinya variasi di dalam populasi dan bisa disebut juga sebagai heritable atau menghasilkan keturunan. Kemudian mutasi somatis adalah tipe mutasi yang terjadi pada salah sama atau sel tubuh yang berbeda. Berbeda dengan mutasi germinal, mutasi somatik tidak bersifat keturunan atau bersifat non-heritable. Kemudian berdasarkan tingkatannya, mutasi dibagi menjadi 2 macam, yaitu mutasi gen dan mutasi kromosom. Pertama, mutasi gen. Mutasi gen merupakan tipe mutasi yang menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan pada gen atau urutan basa pada DNA di dalam kromosom. Perubahan gen tersebut dapat berakibat terjadinya perubahan protein dan fenotip pada makhluk. Macam-macamnya dibagi menjadi 3, yaitu mutasi silent. Yang pertama, mutasi silent. Mutasi silent atau mutasi diam adalah perubahan kodon yang tidak menyebabkan berubahnya asam amino. Hal ini berarti perubahan basa nukleotida DNA tidak berpengaruh pada struktur protein, karena dalam tabel nama-nama protein meskipun salah satu kodon berubah, tetapi nama proteinnya tetap sama. Kemudian mutasi nonsense. Mutasi nonsense adalah mutasi tanpa arti, di mana mutasinya merubah kodon asam amino menjadi kodon stop. Kodon stop menghentikan produksi asam amino dalam ribosom sehingga protein tidak dapat diproduksi. Yang terakhir, mutasi missense. Mutasi missense adalah mutasi yang mengubah kodon basa nukleotida dan menyebabkan asam aminonya berubah. Namun kebanyakan protein hasil mutasi missense masih dapat digunakan secara fungsional. Mutasi kromosom. Kemudian mutasi kromosom merupakan tipe mutasi yang menyebabkan terjadinya perubahan pada susunan atau jumlah dari kromosom. Dibedakan menjadi 4. Yang pertama, delasi atau penghapusan. Adalah hilangnya bagian dari kromosom saat proses meiosis. Mutasi kromosom. Mutasi kromosom merupakan tipe mutasi yang menyebabkan terjadinya perubahan pada susunan atau jumlah dari kromosom. Dibedakan menjadi 4 macam, yaitu yang pertama, penghapusan atau delasi. Adalah hilangnya bagian dari kromosom saat proses meiosis. Jika kromosom patah atau rusak, kromosom akan kehilangan banyak gen yang penting bagi ekspresi individu. Delasi dapat menyebabkan kematian individu dalam bentuk zigot atau pada usia yang dini. Selain delasi, ada juga penyusipan atau insertion, di mana kromosom mengalami penambahan potongan kromosom. Kemudian translokasi adalah mutasi yang disebabkan oleh menempelnya potongan kromosom ke kromosom non-homolognya. Translokasi dapat menyebabkan tidak terekspresinya gen tertentu sehingga menjadi masalah yang serius. Kemudian
Inversi adalah peristiwa menempelnya kembali kromosom yang patah ke kromosom asalnya, namun posisinya terbalik. Inversi disebut mutasi diam karena tidak menyebabkan masalah yang serius pada individu. Kemudian terakhir, duplikasi. Duplikasi adalah mutasi kromosom di mana sebagian kromosom bereplikasi menyebabkan bertambahnya gen yang sama dalam satu bagian. Kemudian yang terakhir saya akan membahas topik mutagen. Mutagen merupakan segala sesuatu yang menyebabkan terjadinya mutasi. Mutagen dapat dibedakan berdasarkan faktor penyebab K. Yang pertama adalah mutagen biologi. Ini merupakan mutagen yang terdiri atas makhluk hidup, berupa virus dan juga bakteri. Virus dapat menyebabkan mutasi dan merugikan manusia. Di antaranya virus rubella pada jantung, mata yang menyebabkan katarak, dan telinga yang menyebabkan tuli. Yang kedua adalah mutagen kimia. Mutagen kimia disebabkan oleh bahan kimia, antara lain antibiotik, alkohol, asam nitrit, dan lain-lain. Akibat dari mutagen kimia dapat dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, antara lain menyebabkan gangguan mental, terganggunya proses replikasi DNA, dan timbulnya adiksi fisiologis. Kemudian yang ketiga adalah mutagen fisika. Mutagen fisika terdiri atas bahan-bahan antara lain zat radioaktif yang berasal dari kerak bumi, contohnya uranium, thorium, dan radium. Sinar X yang biasa digunakan di rumah sakit. Sinar X ini berasal dari peralatan diagnostik bertujuan untuk pengobatan, tetapi pada dosis yang berlebihan, sinar X dapat mengakibatkan kerugian, misalnya kanker, dan dampak yang dapat diwariskan. Ya, kemudian sinar kosmis yang berasal dari matahari dan dalam jangka waktu tertentu bersifat membahayakan tubuh. Sinar ultraviolet yang berasal dari matahari yang jika terlalu lama dapat menyebabkan kanker kulit dan juga suhu tinggi. Yang mutasi akan semakin cepat bila dalam suhu yang tinggi. Peningkatan suhu tersebut sebesar 10 derajat Celcius, maka kecepatan mutasi bisa naik dari 2 kali lipat menjadi 3 kali lipat. Demikian penjelasan mind map saya yang bertemakan mutasi gen, dan saya bagi menjadi 4 macam. Apabila ada kesalahan kata dan penjelasan, mohon dimaafkan. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.